Hai, nama saya Wiki, trainer di bidang pengembangan diri dan produktivitas. Hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu teknik untuk meningkatkan communication skill kita, yaitu dengan prinsip I'm okay, you are okay. Ini mengingatkan saya dengan salah satu kejadian dengan bos saya, di mana bos saya bilang, Wik, yuk kita brainstorming, kita cari kelebihan, strength-nya, bisnis kita apa, weakness kita, bikin SWOT lah ya. Dengan bareng-bareng dengan anak buahmu katanya. Oke, saya kumpulin deh anak buah saya, terus kita bareng-bareng di ruang meeting. Seperti biasa ya, brainstorming dengan post-it, kita tulis sebanyak-banyaknya selama 3-4 menit, tulis sebanyak-banyaknya apa aja. Nah, pada saat itu pas di sesi weakness. Kelemahannya apa? Saya tulis too many products. Bos saya kaget pada saat itu. Langsung saya dipanggil keluar dulu sebentar, diomongin. Kenapa? Tulisnya too many products. Kamu tahu kan, kalau orang lain jadi sales, itu susah banget jualan kalau nggak punya produk. Kamu kalau punya produk banyak, kok malah komplain? Gitu. Terus saya pikir, iya bener juga sih kalau dari cara point of view-nya si bos gitu. Nah, waktu itu saya mengambil prinsip I'm not okay. He is okay. Ya, jadi you are okay, I'm not okay. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu sesinya ya udah saya nulis sesuai dengan yang kira-kira kayaknya bos saya sukanya seperti apa. Asal Bapak senang, ya. Nah, ini bahaya. Kalau kita komunikasi cuman mikirin, oh yang penting dia oke, saya nggak oke, kita nggak akan berkembang. Kalau ada konflik, kita berusaha menghindari. Ya. Nah, ini juga mungkin tips juga untuk para leader gitu ya. Kalau jago banget, jangan kelihatan terlalu jago banget gitu. Kadang-kadang kasihan anak buahnya minder. Nah, jadi karena bos saya juga memang cukup pintar gitu ya, dan pengambilan keputusannya juga cepat. Jadi ketika dia ngambil komentar seperti itu, saya tidak merasa I'm okay, you are okay. Saya merasanya I'm not okay ini. Jadi ya udahlah, saya nulis yang kira-kira dia pikirannya seperti itu. Jadi berusaha memimik dia, menyenangkan dia. Nah, kalau kita untuk komunikasi yang jauh lebih baik dari ini gitu kan, kita menggunakan konsep I'm okay, you are okay. Nah, coba dibayangkan sedikit. Seandainya waktu itu saya menggunakan I'm okay, you are okay, kira-kira saya akan melakukan apa? Karena pada saat itu benar-benar saya melakukan sesuatu yang benar-benar menurut saya bukan quality of an employee. Karena yang saya lakukan adalah ya udah saya diem, saya play along dengan nulis kira-kira yang ini nih kayaknya bos saya. Kira-kira dia pernah ngomong seperti ini, saya tempel di situ. Gitu. Ya. Nah, ketika I'm okay, you are okay, sebetulnya waktu dia bilang, "Oh, kenapa produk yang banyak kamu malah komplain?" Saya harusnya menjawab kembali. Saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak dipungkiri gitu ya, saya juga dapat input gitu dari teman saya. Kalau misalnya ngomong too many products, itu kan sesuatu yang tidak ada quantifiernya, tidak ada angka absolutnya. Kalau kita belajar SMART goal, nggak ada measurementnya gitu. Bahaya jadinya yang dibilang lebih tinggi, tinggi sekali, rendah, rendah sekali, itu kan nggak ada ukurannya, nggak ada sentimeternya gitu kan. Kayak misalnya orang bilang, oh kamu tinggi sekali ya. Tinggi sekali itu berapa sentimeter? 2 meter, 180 cm gitu ya. Kalau misalnya bermain dengan teman-teman di tim NBA, tinggi sekalinya beda dengan kalau kita rakyat yang tidak main basket secara profesional gitu. Nah, untuk menghindari itu tentunya harus ditulis angka. Tapi kalau di brainstorming dengan waktu yang cukup singkat itu, kita tentunya nggak punya banyak waktu ketika kita ngomong too many products ini. Yang perlu dilakukan adalah mengklarifikasi post-it tersebut. Nah, seharusnya saya harus mengklarifikasi kenapa saya punya pemikiran too many products ini. Karena yang saya lihat adalah revenue atau omset dari produk-produk andalan kita itu sudah mulai kegrogot, sudah mulai berkurang gitu dari segi profitnya. Karena sales-salesnya terlalu sibuk mikirin produk-produk yang kecil-kecil gitu. Nah, tentunya kita juga belajar yang namanya Pareto 80-20.
dimana kita harus konsentrasi dengan yang profit dulu gitu kan. Nah, jadi ketika saya ngelihat too many products ini adalah untuk menghindari demotivasi dari anak buah saya karena terlalu banyak produk dan produk-produknya nggak semua bagus, jadinya susah jualannya gitu ya. Jadi mengalami rejection yang banyak. Tapi kalau bos saya ngelihatnya adalah kamu itu adalah manajer mereka. Kalau kamu aja udah mulai komplain kalau produknya banyak, mereka nanti ikut-ikutan. Nah, kalau kita berdua pada saat itu melihatnya adalah I'm okay, you are okay, pembicaraan ini bisa terjadi. Sayangnya pada saat itu komunikasi tidak terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi bos saya melakukan I'm okay, you are okay. Sayanya pada saat itu merasa kalau I'm not okay, you are okay. So let you do all the thinking, let me mimic whatever you are thinking. Jadi saya cuma ngopi aja, si bos punya pikiran kayaknya seperti apa. Nah itu masih lebih oke. Tapi yang lebih parah lagi kalau bos saya adalah I'm okay, you are not okay. Saya juga begitu. I'm okay, you are not okay. Artinya saya nih yang parah. Bos saya kerjanya menggurui saya. Nah itu tidak akan menjadi hubungan yang bisa produktif. Karena hanya satu orang saja yang memberikan pendapat, yang lain cuma mengikuti saja. Nah, semoga tips ini bermanfaat di mana Anda bisa melakukan I'm okay, you are okay dalam diskusi dengan bos Anda, dengan anak buah Anda gitu. Ada satu lagi cerita. Salah satu teman saya juga waktu coaching dengan saya, dia bilang, "Ini ada anak buah saya yang pekerjaannya kurang gitu oke. Kemarin salah ini, kemarin salah itu. Padahal saya udah bilang, jangan sampai salah quote gitu ya. Dia memberikan penawaran harga yang salah, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, waktu pada saat itu saya bicara sama dia. Ketika Anda bicara dengan saya seperti ini dan memandang anak buah Anda melihatnya adalah Anda oke, anak buah Anda oke atau not oke? Terus dia tertegun sebentar, dia tanya, maksudnya? Iya, Anda oke kan sebagai bos? Iya, dia bilang, oke, anak buah Anda ini oke atau not oke menurut pandangan Anda? Terus dia ketawa sedikit, not oke, betul. Ketika kita melihat anak buah kita sudah not okay, yang terjadi adalah kita berusaha mencari apa nih penyebab dia melakukan penawaran yang salah. Dia lagi bengong kah? Dia lagi banyak apa? Dia orang yang nggak teliti kah? Dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita lihat I'm okay, you are okay, komunikasi kita akan jauh lebih berbeda. Kita akan nanya apa yang terjadi. Nah nanti anak buah kita bisa menceritakan ini loh, penawarannya salah tuh karena Excel-nya pas lagi saya pakai ternyata angka yang saya ambil di tab yang salah. Nah kalau seperti itu kan sangat mudah sebetulnya. Ketika kita tahu, oh oke, di antara tab sheet-nya itu ya, di worksheet Excel-nya dia salah ngambil yang di mana, itu cukup ketika kita kirim kita hide aja sheet-nya. Jadi dia nggak pernah bisa lihat harga yang salah dia quote. Orang kita hide sheet-nya kok gitu. Nah banyak sebenarnya hal-hal yang bisa diselesaikan ketika kita melihat diri kita sebagai oke dan melihat diri orang lain sebagai oke juga. Semoga tips komunikasi ini bisa bermanfaat dan saksikan video-video berikutnya dari saya. Subscribe, like, jangan lupa di-share juga. Bye!